akui. Sebagai dokter saya selalu memperkenalkan sebagai mantan dokter. Karena saya dokter ijazahnya doang, prakteknya enggak. Saya kantornya termasuk saya dokter umum atau enggak sama ya. Nanti aktifkan dulu saya. Oh kalau saya masih aktif, kalau nggak ada SIP. Iya benar ya. Ya jadi ya yang cuman saya kalau saya praktek lagi saya takut nanti ada adik, bukan ada adik karena dia anak-anak ya. Sudah cucu dari nanti nggak kebagian. Jadi saya ya udah STR aja untuk kapan-kapan kalau belum masih ada buktinya. Ya. Nah ini yang bagian yang saya pikir PDIP harus perjuangkan betul ini. Saya khawatir sekali pemerintah mau nambah atas program. Jadi kata dibilang kalau lulus kamu menjadi peserta anggota PDIP ya. Berarti semuanya banyak banget. Lumayan makin banyak persaingan antara kue yang direbutin, sorry itu saya bahasa apa namanya kasarnya begitu sedikit. Nah jadi betul-betul bikin aturan yang di satu sisi meningkatkan kesejahteraan bagus dari teman-teman dokter supaya dokter praktek bisa hidup, tapi juga jangan sampai itu ada sih dasar yang susah banget. Tapi kalau tadi ada JKM, saya kalau selama ini masih hanya otak saya di situ aja. Ini bagian yang mesti saya perjuangkan karena JKM masa cuma 13% biji buat dokter umum. Ya, dari duit semua itu. Sekarang 200 triliun. Karena jumlah dokter yang peran dokter harusnya kalau perannya 80%, tapi kalau duitnya ya 30%. Itu aja bagi jadikan target perjuangan bisa dapat sebagai praktek hukum sih bisa tetap, tapi tetap ini bagian yang perannya karena sekarang sudah hampir semua orang. Saya kira itu aja sih kalau mau dibilang nasihatin ya, tapi kalau saya mau panjangin kita capek makan malam dari sini. Kalau cuma makan siang, ya udah kita stop di sini, nanti kita ngomong yang lain ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja bersama. Waalaikumsalam. Baik, Pak Rodi, Dr. Rodi, Pak Kiai, dan kedua dan seluruh yang hari ini saya satu. Waktu mau susun pengurus saya ditelepon sama Adinda Prof dari Dewan Pakar. Bulan ada apa-apa, saya kan dokter mata. Bulan ada apa-apa, ini kan hanya memberikan apa namanya masukan dan sebagainya. Saya sampaikan saya juga kan dokter umum dulu. Saya lebih lama dokter umum. Jadi saya merasa punya kesempatan untuk bertemu silaturahmi. Banyak teman-teman yang bisa saya bermasukkan atau saya membutuhkan karena saya 2 kali jadi dekan seperti beliau kan mantan dekan di Pak Budi, kemudian wakil dekan di Universitas, saya memiliki usaha jadi tahulah bagaimana kuasa dinamika pendidikan kedokteran. Jadi banyak hal-hal yang mungkin bisa dibikin. Saat ini kami di Perdami lagi masuk periode kedua dan banyak suasana yang saat ini lagi kita susun menanggapi dinamika aturan perundang-undangan tentang kesehatan. Alhamdulillah Persatuan Dokter Mata Indonesia ini termasuk salah satu organisasi profesi yang cukup ada dan berjalan lancar. Sekali dinamika ini cukup kencang, tapi kita bisa jalan dan bermain di arena kencang dan tidak memberikan dampak sedikit pun terhadap organisasi maupun terhadap kami semua di Perdami, baik itu anggota Perdami maupun juga anggota muda kami di program pendidikan spesialis.
Oleh karena itu saya melihat PDUI ini bukan banyak sebenarnya, nanti 160.000 lebih. Sementara di mata proyek itu hanya sekitar 3.000-an saja. 3.000-an saja. Tetapi kalau kita membuat pertemuan begini, kita harus menyiapkan dom besar untuk mereka semua hadir. Jadi saya sebagai yang diminta sebagai Dewan Pakar, bercita-cita juga sebenarnya jika ada acara-acara PDIP ke depan, kita juga memperlihatkan komunitas kita bahwa kita berusaha lebih besar daripada kami, supaya negosiasi terhadap apa yang kita ingin itu bisa dilakukan. Kemudian barangkali saya cukup banyak mengikuti bersama dengan Romi hal-hal yang terkait dengan pendidikan kedokteran kita saat ini. Banyak sekali dalam anggota kita ini dan saat ini yang menunggu bidiran untuk lulus di ujian kompetensi nasional. Saya rasa waktu saya ketua itu saya selesaikan hampir 5.000 rekrutan. Ya itu hanya kemauan kita saja. Jadi kalau misalnya Bapak Ketua kita ini bisa meminta waktu untuk berdiskusi dengan pemangku kepentingan untuk kita seperti serius sekarang ini, itu bisa bertemu dengan yang punya kewenangan dalam hal ini. Dia ada kita yang satu ini lagi wakil karena ada kebijakan yang boleh jadi di blok awal kalau mereka sudah punya. Ini kan sayang sekali. Itu adalah calon anggota kita. Maka mungkin kita sudah boleh mengatakan itu anggota kita sendirinya. Karena anggota kita kan, kalau PDUI tidak memberikan dan mengambil peran untuk menyelamatkan ayat kita ini, apalah saya kira seperti itu. Saya ucapkan terima kasih. Dan insya Allah jika ada kegiatan yang kita lakukan, saya bersedia untuk memberi sumbangan saran terhadap perubahan kita. Jadi itulah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya semuanya senior Pak Robi, Anda sudah dikenal juga Pak Robi, saya tidak mengerti tentang dinamika ya. Atas bawah saya tidak ada yang tahu, makanya pendengar kita di TKI itu betul-betul ekonomi, Pak Ustaz, serta hadirin sekalian yang saya tidak siap dapat sebutkan satu persatu. Baik, saya mungkin di sini karena dianggap PDGKI dan jadi saya harus berbicara tentang sedikit masalah gizi. Jadi kalau kita lihat memang struktur kekuatan kita ada di bertemu, maka sebenarnya seharusnya yang diperbuat ada di situ. Maka mungkin salah satu pemikiran kami adalah bagaimana membekali dokter umum dengan ilmu gizi yang sedikit lebih tinggi. Kita tahulah bahwa tidak menyombongkan diri, tetapi apapun penyakit pasti ada hubungannya dengan terapi. Kita bisa memberikan terapi medis gizi. Nah, cuma mungkin untuk teman-teman JKN tolong diperjuangkan kapitasi bisa dinaikkan dengan adanya unsur proaktivitas daripada pelayanan gizi itu. Oke, mungkin kalau preventif kita berjalan dengan baik, nutrisi baik dan seterusnya, saya kira alur ke atas itu akan kurang. Cuman sayangnya BPJS selalu beda pandangan dengan kita ya. Mungkin seperti itu. Ya, sekarang mereka sudah tahu, masih 5 tanggal kita bilang bahwa kita juga di bawah ya. Cuman teman-teman di bawah mungkin kita tidak pembekalan terhadap itu. Jadi itu saja. Kami semenjak ada berdiri di Indonesia, kami melakukan penelitian ternyata ketika terapi gizi masuk, maka angka penjualan penyakit sangat cepat, frekuensi rumah sakit juga berkurang, dan seterusnya. Saya kira saya komitmen saya sebagai dari gizi. Tetapi kalau sebagai dari aktivis yang banyak bermain dari teman-teman semua ini, saya kira kita sama-sama selalu berjuang bahwa satu hal kita tetap harus satu, ya kita tetap harus kuat ya, sebagai dokter, karena sekarang saya tidak ada lagi unsur-unsur untuk memecah belah. Ya. Menekan JKN itu memecah belah di bawah sebenarnya ya. Itu untuk bentuk-bentuknya. Karena itu yang kita perlu pikirkan. Yang kedua, saya kira teknologi AI ini harus kita betul-betul harus sudah dipersiapkan untuk
mencegah. Tidak tahu perkembangan di Cina seperti apa. Ya, kita sebagai GP barangkali bisa terancam sebenarnya ya. Makanya kita berbanyak permintaan tindakan-tindakan dari SP yang di atas. Saya kira itu saja. Jadi ya, sebagai apa namanya? Sahabat saya kemudian itu ya. Kalau kami mau berbagi lah, kalau yang nggak mau berbagi saya nggak tahu itu dokter atau bukan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.